Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Masih melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu kita masih berada di bab 2 tentang jenis-jenis konstruksi bangunan. Di mana minggu lalu kita membahas tentang dinding, yaitu masih di konstruksi di atas permukaan tanah. Kali ini Ibu akan mengajak untuk mengenal rangka bangunan. Masih bersama Ibu Liza Fitri Haryani untuk guru mata pelajaran dasar-dasar konstruksi. Baiklah, rangka bangunan. Rangka bangunan, kabel dan jaringan, permukaan bidang. Struktur rangka bangunan berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban hidup maupun beban sementara, yaitu beban gempa dan angin yang diteruskan ke tanah. Rangka atas skeleton merupakan kerangka yang tersusun atas beberapa balok dan kolom. Komposisi balok berfungsi sebagai unsur horizontal yang memegang kolom sekaligus membagi dan menyalurkan beban dan gaya ke tanah. Menurut Beni Puspantoro, seorang akademisi arsitektur Unika Atmajaya, dalam bukunya Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Bertingkat menyimpulkan setidaknya terdapat 4 syarat yang harus diperhatikan dalam membuat rangka bangunan. Yang pertama, rangka bangunan harus mempertimbangkan kestabilan yang mantap untuk memberikan bentuk yang permanen dan mampu mendukung konstruksi atap bangunan. Yang kedua, bisa memberikan keindahan yang anggun dan artistik. Yang tiga, rangka bangunan dapat memberikan kenyamanan tinggal bagi penghuninya. Yang keempat, harus menggunakan bahan yang banyak terdapat di lokasi pekerjaan, hingga nantinya harga bangunan bisa menjadi lebih murah. Nah, berikut adalah contoh slope, contoh kolom praktis. Nah, langsung kita masuk ke kabel dan jaringan. Sistem struktur kabel adalah sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya yang menyanggah sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Nah, permukaan bidang juga disebut dengan form aktif karena menggunakan material khusus yang lebih kuat dan ketebalan minimal. Struktur ini terdiri atas struktur bidang lipat, cangkang, dan membran. Apa itu struktur bidang lipat? Yaitu sistem kerangka yang dibuat dengan membentuk lipatan-lipatan dari bidang datar, sehingga didapatkan kekuatan dan kekakuan dari bentuk lipatan-lipatan tersebut. Jika dibandingkan dengan bidang datar, lipatan-lipatan akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang lebih besar karena momen inersia lipatan lebih besar daripada bidang datar. Sekarang struktur cangkang, yaitu bentuk struktur berdimensi 3 yang kaku dan tipis serta mempunyai permukaan lengkung. Permukaan cangkang dapat mempunyai bentuk sembarang, di mana bentuk yang umum adalah permukaan yang berasal dari kurva, permukaan translasional, permukaan yang bentuk dugaan menggeser, serta bentuk cangkang yang tidak harus selalu memenuhi persamaan matematis sederhana. Struktur cangkang itu sendiri yaitu struktur kerangka yang berupa cangkang di mana konstruksinya berbentuk pelat melengkung ke satu atau lebih arah dengan ketebalan lebih kecil terhadap bentangnya. Nah, pada sistem struktur ini tidak terdapat gaya lentur karena resultan gaya tersebar dan terserap
ke dalam struktur yang searah dengan lengkungan bidang permukaannya. Dan yang terakhir yaitu struktur membran. Apa itu struktur membran? Membran adalah merupakan struktur atau permukaan fleksibel tipis yang memikul beban yang mengalami tegangan tarik. Struktur membran adalah sebuah alternatif untuk struktur bentang lebar yang dapat diterapkan untuk penutup atap bangunan. Pada struktur membran ini, bidang permukaannya berbahan sangat tipis namun memiliki kekuatan dan kekakuan cukup besar. Nah, kekakuan tersebut diperoleh dari gaya tarik membran yang membentuk jaring sehingga membran kapasitas penahannya dapat menahan benda-benda lendutan. Baiklah, untuk hari ini sekian tentang struktur rangka. Kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.